Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicintai Suami Temanku. Kalau teman-teman semua belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya yang ada di deskripsi video ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di sofa ruang tamu, Laura melemparkan tasnya lalu duduk di sana dengan mengusap kasar wajahnya. Hari ini ia baru saja bertemu dengan Diandra. Sahabatnya itu memberitahunya kabar bahagia tentang kehamilannya. Namun, bagi Laura semua itu hanya kabar buruk yang tentu saja tidak disukainya. Dari dulu, Diandra selalu menjadi yang pertama, yang paling bahagia di dalam persahabatan mereka. Sedangkan Laura selalu menjadi sosok yang paling akhir, menyamakan kebahagiaan sahabatnya tersebut. Itu pun dengan cara yang bersusah payah. Banyak hal yang selalu Laura inginkan yang mengharuskannya berusaha dengan sangat keras. Namun, Diandra justru mencapainya dengan mudah, membuat Laura sering merasa iri, dan pada akhirnya membencinya secara diam-diam. Begitupun dengan saat Diandra mendapatkan suami yang baik hati dan sangat mencintainya. Laura juga merasa iri dengannya. Ia juga berharap mendapatkan lelaki seperti suami dari sahabatnya itu. Namun sayangnya, Laura mencintai teman kecilnya, yaitu Ali, yang tentu saja sikapnya jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan Fikri. Tak hanya masalah suami, sekarang Laura juga harus merasakan rasa iri itu lagi saat sahabatnya itu memberitahunya akan kehamilannya sekarang. Karena jujur saja, Laura juga sangat berharap dirinya itu bisa hamil. Namun, semua juga terasa sulit karena Ali tidak mau menyentuhnya, meskipun dia adalah suaminya. Di tengah perasaan tak karuan itu, Laura menitikkan air matanya, merasa sangat tidak bisa menerima kekalahan di dalam hatinya, terutama kalah dengan Diandra, sahabatnya. Sejak dulu, Laura selalu berpikir untuk mengalahkannya, apapun yang terjadi. Ia bahkan berani melakukan banyak cara agar ia tidak tertinggal ataupun terlihat lebih rendah dari Diandra. Sekarang, sahabatnya itu sedang hamil dan Laura dibuat berpikir keras tentang bagaimana caranya ia bisa menyamakannya. Karena rasanya juga mustahil meminta Ali untuk menyentuhnya, mengingat bagaimana keras kepalanya laki-laki itu. Semakin dipikirkan, Laura semakin tidak bisa menahannya. Air matanya terus-terusan tumpah membasahi wajahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumamnya frustasi, bayangannya tertuju pada sosok Ali yang terus menghindarinya, meskipun ia sudah berusaha mendekatinya. Ya, selama ini Laura juga sangat berusaha mendekati Ali, namun yang ia dapatkan selalu penolakan dan penolakan. Suaminya itu terus menjauhinya dan bersikap dingin dengannya, membuat Laura lelah dan tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk meluluhkan hatinya. Di tengah tangisannya, Laura mendengar suara pintu rumah terbuka, menandakan seorang baru saja masuk di sana. Dan benar dugaannya, dari balik pintu rumah, Ali datang dengan ekspresi wajah lelah, dan saat itulah Laura pura-pura mempertahankan tangisannya. "Laura," panggil aku terdengar heran, terlebih lagi setelah melihatnya menangis. "Iya mas, ada apa?" tanya Laura sembari mendongakkan wajahnya ke arah Ali yang sedang berdiri di dekatnya. "Kamu yang ada apa? Kenapa kamu nangis? Kamu ada masalah?" tanya Ali terdengar peduli, karena mau bagaimanapun Laura adalah teman semasa kecilnya. "Aku gak apa-apa mas, aku cuma merasa sedih." Laura menundukkan kepalanya, membuat Ali mau tak mau harus menanyakan apa yang membuat wanita itu tampak terpuruk sekarang. "Sedih kenapa lagi?" tanya Ali tanpa minat. "Diandra hamil mas." Laura menjawab sendu, yang tentu saja membuat Ali terkejut.
meski tertutupi oleh wajah tenang dan dinginnya. Kamu nangis cuma karena Diandra hamil. Harusnya kamu itu bahagia, sahabat kamu itu hamil, bukan malah nangis. Ali mengalihkan tatapannya, merasa tak percaya saja dengan kelakuan Laura. Masalahnya, aku juga ingin hamil, Mas. Tapi Laura ingin menjawab, namun Ali buru-buru memotong ucapannya. Tapi apa? Jangan pernah kamu berpikir untuk hamil anak aku, karena itu gak akan pernah terjadi. Ali yang tampak paham dengan apa yang ingin Laura katakan, langsung memberi wanita itu sebuah peringatan. Tapi kenapa, Mas? Kita ini suami istri, sudah seharusnya kan kita punya anak? Tanya Laura, namun Ali tampak tidak menyetujuinya. Aku gak pernah ingin menjadi suami kamu, jadi jangan pernah kamu berharap punya anak dari aku. Ali menjawab tegas ke arah Laura yang merasa tidak terima. Mas Ali, tolong sekali ini saja, biarkan aku hamil anak kamu. Setelah itu, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, termasuk menceraikan aku. Laura mendirikan tubuhnya dan menatap Ali dengan mata permohonannya. Namun, Ali justru tersenyum sinis ke arahnya. Kamu pikir aku ini bodoh? Kalau kamu punya anak dari aku, itu artinya kesempatan kita bercerai itu akan sangat sedikit. Karena orang tua kamu pasti akan menekanku untuk bertanggung jawab dan menyuruhku untuk tetap bersama kamu. Ali menunjuk Laura dengan amarah yang sempat didiami olehnya. Lalu bagaimana caranya aku bisa hamil, Mas? Kalau kamu saja nggak membiarkan aku hamil anak kamu. Aku mohon sekali ini saja, biarkan aku hamil anak kamu ya, Mas. Kalau masalah orang tua aku bisa menangani mereka. Aku tahu dan sangat paham bagaimana watak orang tua kamu seperti apa. Jadi jangan pernah berpikir untuk menangani mereka, karena semua itu cuma akan merugikan aku ke depannya. Ali menunjuk ke arah dadanya dengan harapan Laura bisa memahami ucapannya. Enggak, Mas, aku janji. Meskipun kamu sudah berjanji dan bahkan menyewa hukum untuk membuat perjanjian, aku tetap gak mau kamu hamil anakku. Jadi jangan pernah mengharapkan hal itu, ujar Ali serius. Namun sepertinya Laura tetap tidak ingin menyerah. Kenapa, Mas? Apa karena kamu gak mau menyentuhku? Kalau begitu, kita bisa menggunakan cara transfer sperma. Bagaimana? Dengan cara itu, aku bisa hamil anak kamu kan, Mas? Bukan cuma itu alasannya. Selain karena aku gak mau menyentuhmu, aku juga gak mau lagi memiliki hubungan apapun dengan kamu. Bahkan setelah nanti kita bercerai. Apalagi sampai punya anak sama kamu. Ali menjawab serius sembari menunjuk ke arah Laura yang terdiam dengan tatapan tak percaya. Hatinya yang sangat kecewa semakin dibuat terluka dengan ucapan suaminya. Kenapa sih kamu begitu membenciku, Mas? Padahal sewaktu kita kecil, kamu selalu menjagaku dan melindungiku. Tapi sekarang, kamu sudah berubah. Bukan aku yang berubah, tapi kamu yang berubah. Kamu yang menodai hubungan persahabatan kita dengan perasaan cinta kamu itu. Lalu dengan mudahnya, kamu mengajukan perjodohan ke orang tuaku. Dan pada akhirnya sekarang, aku harus hidup dengan kamu. Kamu tahu, semua ini memuakan untukku. Jadi berhentilah berusaha mendapatkan cintaku. Karena, kalau bukan karena orang tua kamu, aku juga gak akan menikahimu. Saking marahnya, Ali sampai mengatakan kalimat yang mungkin cukup kasar untuk Laura dengar. Namun, lelaki itu juga tidak memungkiri bila hatinya juga sedang terluka saat ini. Aku akan ke kamar dan jangan menggangguku. Apalagi cuma untuk membahas anak. Ali melanjutkan ucapannya. Ia sadar ucapannya sudah sangat keterlaluan. Itulah kenapa ia memilih pergi dari sana, meninggalkan Laura yang menangis karena ulahnya. Di dalam kamarnya, Ali melempar semua barang-barangnya, termasuk jas yang dipakainya. Begitupun dengan dasinya yang ia tarik, lalu dibuang ke arah sembarang arah. Ali duduk di tepi ranjang dengan mengusap kasar wajahnya. Otak dan pikirannya terasa frustasi sekarang. Itu semua karena Ali baru saja mendengar kabar yang tak mengenakan, di mana Diandra, wanita yang sangat dicintainya diam-diam itu sedang hamil sekarang. Itu artinya Ali harus semakin berusaha melupakan wanita itu, karena ia tidak akan mendapatkannya sampai kapanpun.
Selama ini Ali tidak pernah bisa menyukai wanita manapun. Namun dengan Diandra, perasaan kekaguman dan cintanya bisa bertahan lama di hatinya. Meskipun begitu, ia seolah tak memiliki kesempatan untuk mendekatinya karena rasa pengecut yang begitu kuat di hatinya. Ali terlalu gengsi mendekati Diandra, ia hanya bisa menyukai wanita itu secara diam-diam, sampai saat ia benar-benar kehilangannya. Ali harus merelakan Diandra menikah dengan orang lain, dan sekarang wanita itu juga hamil. Dan yang pasti, akan memiliki anak. Hidupnya akan bahagia dengan laki-laki yang dicintainya. Iya, aku harus melupakan Diandra. Aku gak boleh mengingat dia lagi. Karena sekarang dia sudah bahagia dengan lelaki lain. Ali menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Ekspresi pasrah tanpa jelas tergambar di wajahnya. Namun, sayangnya, semua juga tidak akan semudah kalimatnya. Ali akan membutuhkan banyak waktu untuk menghapusnya dari hatinya. Karena Diandra adalah cinta pertamanya. Di suasana pagi, Diandra dibuat terkejut saat mendapati sebuah tangan tiba-tiba melingkar di perutnya. Sedangkan posisinya saat ini sedang memasak untuk sarapan suaminya. Diandra yang tahu siapa pelakunya, tentu saja langsung menoleh ke arah belakang dan memberinya tatapan kesal. Astaga sayang, aku kaget tahu, ujarnya pada Fikri yang tersenyum, sedangkan penampilannya saat ini sudah rapi. Aku minta maaf, aku kan cuma peluk kamu. Iya, aku tahu, tapi kan sekarang aku lagi masak. Kalau tadi aku kaget, terus refleks tanganku ke wajan panas ini bagaimana? Bisa melepuh kulitku. Iya, sayang maaf. Sudah sini aku gantian kamu masak aja. Kamu itu sedang hamil muda. Seharusnya jangan terlalu lama berdiri. Fikri mengambil alih alat masak yang berada di tangan Diandra, membuat wanita itu tersenyum dengan tingkahnya. Aku gak apa-apa kok. Kamu tunggu saja di meja makan ya, biar aku yang masak. Gak usah. Kamu ya duduk aja, biar aku yang lanjutin masak. Tapi Diandra menghentikan ucapannya saat mendengar suara ponselnya berdering yang letaknya tidak jauh dari tempatnya. Ada yang telepon, aku angkat dulu ya, ujar Diandra yang diangguki mengerti oleh suaminya. Siapa yang telepon? Tanya Fikri sembari sesekali memperhatikan dan mengaduk makanan yang berada di wajan. Laura. Oh. Fikri hanya mengangguk paham, lalu fokus dengan makanannya. Sedangkan Diandra tengah duduk dan menerima telepon dari sahabatnya. Halo Ra, ada apa? Hari ini kamu sibuk gak Andra? Enggak kok, memangnya kenapa? Kamu tahu kafe Melati? Kafe yang ada di pinggir jalan dekat kampus kita dulu. Iya, aku tahu. Kenapa? Kita ke sana yuk. Tiba-tiba aku kangen masa kita kuliah dulu. Pasti seru. Aku tunggu kamu di sana ya jam 8. Bagaimana? Sebentar, Ra. Tapi aku harus meminta izin dulu ke Mas Fikri. Aku gak bisa setuju begitu aja. Ya sudah kalau begitu, kamu minta izin dulu ke Fikri. Kali saja dia mau mengizinkan kamu pergi. Iya, aku matikan dulu ya teleponnya. Nanti jadi atau enggak, aku kabari. Oke, aku tunggu ya. Bye. Iya, bye. Ada apa sayang? Tanya Fikri penasaran, karena ia sempat mendengar namanya dibicarakan oleh istrinya. Laura mau mengajak aku ke tongkrongan kita dulu. Aku boleh ke sana kan sayang? Tanya Diandra yang tentu saja diragukan oleh suaminya, mengingat kondisi Diandra yang tengah hamil muda sekarang. Sebentar lagi aku harus kerja. Kamu ke sana sama siapa? Memangnya Laura mau jemput kamu ke sini? Ya enggak lah, kan dia tinggal di rumah Mas Ali. Jalannya sudah nggak searah, tambah jauh kalau dia harus ke sini. Ya sudah, kalau begitu kamu nggak usah ke sana. Kan nggak ada yang jemput kamu. Aku juga nggak mau ya, kalau kamu nyetir mobil sendirian. Kamu itu sedang hamil muda sekarang. Tapi Laura yang memintaku. Sebagai sahabat, aku harus selalu menemani dia kan? Aku tahu, tapi masalahnya kamu itu nggak ada yang jemput sayang.
Aku juga gak bisa antar kamu ke sana. Sebentar lagi aku harus kerja. Ya sudah, kalau begitu aku pesan taksi aja ya. Gak apa-apa kan? Tanya Diandra yang sempat didiami oleh suaminya. Meski pada akhirnya lelaki itu mengangguk menyetujuinya. Oke, kamu boleh ke sana. Yeay, terima kasih sayang. Diandra menyunggingkan senyumnya yang ditanggapi sama oleh suaminya. Di dalam taksi, Diandra menyunggingkan senyumnya saat mendapati pesan dari Laura. Bila sahabatnya itu sudah berada di tempat janjian mereka. Dengan cepat, Diandra membalas pesannya dan mengatakan bila ia akan sampai di depan. Sesampainya Diandra sampai di sana, ia langsung menuju ke dalam kafe dan mencari sosok Laura di antara para pengunjung yang datang. Sampai saat Diandra menemukan sahabatnya yang tengah melambaikan tangan ke arahnya. Melihat Laura, Diandra seketika membalas dengan turut melambaikan tangan, lalu berjalan ke arahnya untuk menemuinya. Maaf ya, aku telat. Aku masih harus memesan taksi untuk kesini. Diandra menundukkan tubuhnya, lalu meletakkan tasnya di atas meja. Tumben, biasanya kamu bawa mobil sendiri, ujar Laura yang disenyumi oleh Diandra. Semenjak aku hamil, Fikri melarangku untuk mengendarai mobil sendiri. Jadi mau gak mau, aku harus naik taksi ke sini. Oh begitu, ya sudah, minum dulu jusnya. Laura menyodorkan sebuah gelas berisikan jus buah ke arah Diandra. Iya, terima kasih. Diandra dengan senang hati meminumnya. Ia juga sangat menghargai temannya yang memang sering memesankan minuman untuknya, meskipun saat itu ia belum datang. Oh iya, kamu mau pesan makanan apa? Aku juga belum pesan. Aku nggak tahu kamu mau makan apa. Biasanya kan kalau ibu hamil itu suka makanan pedas atau asam kan? Apa sih namanya? Mendengar hal itu, Diandra seketika tersenyum. Ia berniat memberitahu sahabatnya akan penamaan yang dimaksudnya. Namun entah kenapa, Diandra merasa ada yang aneh di dalam perutnya. Maksud kamu ngidam? Ujar Diandra yang masih berusaha mengabaikan rasa aneh di perutnya. Diandra juga tersenyum untuk menutupinya. Ia hanya tidak ingin terlihat kenapa-kenapa di hadapan sahabatnya. Iya, itu maksudku. Kalau kamu bagaimana? Kamu ngidam juga nggak di kehamilan kamu yang pertama ini? Tanya Laura tanpa antusias, tanpa menyadari bagaimana Diandra menahan rasa sakit yang kian melandainya. Aku nggak terlalu mau sesuatu sih, paling cuma lagi suka makanan manis aja. Diandra membungkukkan tubuhnya, merasa tidak bisa terlihat baik-baik saja di hadapan Laura. Diandra, kamu kenapa? Perutku sakit. Aduh, perutku sakit. Diandra memegang kuat perutnya, yang entah kenapa begitu tiba-tiba terasa nyeri dan sangat sakit. Padahal, sebelum ini pun ia merasa sehat dan baik-baik saja. Serius? Kamu gak bercanda kan? Jangan buat aku takut dong, Dra. Laura mendirikan tubuhnya, ekspresi wajahnya juga tampak mengkhawatirkan Diandra. Bisa dilihat dari caranya menyentuh pundak sahabatnya itu untuk menahannya agar tidak terjatuh. Duh, sakit, Ra. Diandra mengeluh kesakitan, matanya memejam beberapa kali dengan tangan yang terus memegang perutnya. Astaga, Dra, kaki kamu kenapa berdarah? Tanya Laura shock saat mendapati kaki sahabatnya dialiri darah dari arah atas selangkangannya. Yang tentu saja membuat Diandra terkejut, lalu memastikannya sendiri. Dan benar, apa yang dikatakan sahabatnya. Di kakinya mengalir sebuah darah yang membuat Diandra ketakutan. Namun, rasa sakit di perutnya juga tak kalah menguasainya. Sakit, Ra. Diandra memejamkan matanya dan menangis sejadinya. Saking tak kuatnya, ia menahan rasa sakit di tubuhnya. Sekarang kita ke rumah sakit aja ya. Kebetulan aku bawa mobil kok. Tolong kamu yang kuat ya. Laura berniat membantu Diandra. Namun belum juga melangkah, sahabatnya itu sudah tidak sadarkan diri di pelukannya. Diandra, panggil Laura kaget yang tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang yang berada di sana.
Banyak dari mereka yang menghampirinya berniat membantunya. Temannya kenapa mbak? Duh saya nggak tahu mas, kayaknya sih pendarahan. Tolong bantu saya bawa teman saya ke mobil ya. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Laura meminta bantuan ke orang-orang yang datang untuk segera membawa Diandra ke rumah sakit dan dengan sigap mereka mau membantunya. Fikri berlari dari koridor rumah sakit untuk mencari ruangan di mana Diandra dirawat. Setelah menemukannya, ia langsung masuk begitu saja, sedangkan dokter sedang memeriksa istrinya. Fikri sendiri baru saja dihubungi Laura bila Diandra mengalami pendarahan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Fikri langsung meminta izin ke atasannya dan pergi ke rumah sakit tempat Diandra dirawat. Laura, bagaimana keadaan Diandra? Tanya Fikri terdengar khawatir ke arah sahabat istrinya yang tengah menunggu di sana. Dokter masih memeriksanya. Kamu tunggu di sini aja ya. Kok bisa Diandra pendarahan? Padahal tadi pagi dia gak kenapa-kenapa. Kondisi tubuhnya juga baik-baik aja selama ini. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba Diandra mengeluh kesakitan di bagian perut. Terus ada darah mengalir di kakinya. Setelah itu gak lama Diandra pingsan. Astaga. Keluh Fikri terdengar frustasi. Di dalam hatinya, tentu saja ia merasa khawatir dengan kondisi Diandra. Namun ia juga takut calon bayinya kenapa-napa. Bisa bicara dengan suami pasien? Tanya dokter yang memeriksa Diandra. Ke arah Laura dan Fikri, ekspresi wajahnya juga tampak menyesal harus mengatakan yang sebenarnya. Saya suaminya dok. Bagaimana dengan kondisi istri saya dok? Dia sedang mengandung 2 bulan. Jadinya gak kenapa-kenapa kan? Tanya Fikri khawatir dan terlihat was-was sekarang. Sebelumnya saya minta maaf pak, tapi saya harus menyampaikan kabar buruk. Istri Anda mengalami keguguran, kandungannya tidak bisa dipertahankan. Dokter tersebut menjawab dengan nada menyesal, yang tentu saja membuat Fikri tak percaya, bisa dilihat dari caranya menjambak rambutnya. Apa? Sahabat saya keguguran dok? Apa dokter yakin? Tanya Laura yang diangguki menyesal oleh dokter tersebut. Maafkan saya bu, pasien memang mengalami keguguran dan sampai saat ini saya belum bisa mengetahui penyebabnya apa. Saya akan memeriksanya dan memberitahu hasilnya nanti. Memangnya kemungkinan sahabat saya keguguran itu karena ada penyebabnya dok? Tanya Laura lirih. Penyebabnya pasti ada dan kebanyakan karena pasien kelelahan atau kandungan lemah. Kan kita tidak tahu, makanya harus dicari tahu dulu. Oh, begitu ya dok. Laura hanya mengangguk kaku dengan berusaha terlihat tenang di hadapan dokter tersebut. Iya, kalau begitu saya permisi dulu. Iya dok, terima kasih. Laura mengangguk mengerti, lalu menatap ke arah Fikri yang tampak frustasi. Bagaimana mungkin kandungan lemah? Setiap periksa, dokter selalu mengatakan semua baik-baik aja. Aku juga gak pernah menyuruh Diandra bekerja terlalu berat. Aku bahkan sering membantu pekerjaan rumah. Tapi kenapa Diandra gak bisa menjaga kehamilannya? Keluh Fikri kesal. Ia benar-benar mengharapkan anak itu. Namun, ia berpikir istrinya itu tidak bisa menjaga apa yang sudah lama diinginkannya. Sudahlah Fik, ini semua bukan salah Diandra. Dia pasti juga gak mau keguguran. Jadi jangan menyalahkannya. Laura menyahut serius, namun Fikri tampak tak mau mendengarkan ucapannya. Tak lama, Diandra membuka matanya dan mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruangan yang ia yakini di sebuah rumah sakit. Diandra dengan pelan mengedarkan pandangannya, sedangkan kepalanya terasa pusing dan berat untuk diangkat. Diandra, kamu sudah siuman? Tanya Laura terdengar khawatir. Sedangkan Fikri yang mendengarnya menoleh dan memperhatikan istrinya yang tampak pucat sekarang. Iya, tapi aku di mana sekarang? Apa aku di rumah sakit? Iya, tadi kamu pingsan, jadi aku bawa kamu ke sini. Laura merengkuh tangan Diandra. Ia tampak sangat mengkhawatirkannya. Memangnya kata dokter kenapa? Kok aku sampai pingsan? Tanya Diandra pelan dan lemah. Tubuhnya juga terasa tak karuan sekarang.
Kamu keguguran, sahut Fikri dingin, yang ditetap tak percaya oleh Diandra yang baru menyadari kehadiran suaminya. Sayang, kamu ada di sini. Tapi apa maksud ucapan kamu? Aku gak ngerti. Diandra mulai merasa was-was sekarang. Di dalam hati, ia sangat berharap telinganya salah dengar. Apa yang kamu gak ngerti? Memangnya kamu gak dengar? Aku bilang kamu keguguran. Kamu membunuh calon bayi kita. Fikri menjawab dengan nada yang sama, yang tentu saja membuat Diandra kecewa. Meski kabar kegugurannya juga menghancurkan perasaannya. Tapi, kenapa aku bisa keguguran? Selama ini aku selalu menjaga kesehatan dan kehamilanku. Aku gak pernah makan makanan atau minuman berbahaya. Aku juga sudah berusaha. Stop membela diri kamu sendiri. Aku sudah bilang kan, untuk jaga kehamilan kamu apapun yang terjadi. Tapi sekarang apa? Kamu malah keguguran. Potong Fikri geram saat Diandra mengatakan perasaannya. Kamu pikir aku mau keguguran? Enggak. Aku juga sudah menjaganya melebihi apapun. Kalau dia gak bisa bertahan di perutku, apa harus kamu menyalahkan aku? Tanya Diandra tak percaya sembari menunjuk dadanya. Sedangkan air matanya kian tumpah begitu saja meratapi sikap suaminya. Sudahlah, aku mau keluar sebentar. Aku harus menenangkan pikiranku gara-gara kamu. Ujar Fikri kesal yang tentu saja mendapatkan tatapan tak percaya dari mata Diandra. Karena untuk pertama kalinya ia melihat Fikri marah dan meninggalkannya begitu saja. Mengetahui sikap suaminya itu, yang Diandra lakukan hanya menangis sembari menutupi wajahnya. Tubuhnya yang masih lemah dan dadanya yang terasa sesak kian menyiksanya sekarang. Dra, aku minta maaf ya. Ujar Laura dengan nada hati-hati. Ia baru berani berbicara setelah Fikri pergi dari sana. Sedangkan yang ia lakukan tadi hanya diam melihat pertengkaran sahabat dan suaminya. Kenapa kamu harus minta maaf? Tanya Diandra sembari menghapus air matanya. Sedangkan posisinya saat ini tengah menunduk menyembunyikan air matanya. Ya gara-gara aku kamu jadi keguguran. Andai saja aku gak ngajak kamu ke kafe, mungkin janin kamu baik-baik aja sekarang. Ini bukan kesalahan kamu kok. Aku yang memang gak bisa jaga kehamilanku. Tapi kenapa Mas Fikri harus menyalahkan aku? Aku kan juga sudah berusaha menjaganya selama ini. Aku juga gak mau keguguran. Diandra kembali menghapus air matanya, sedangkan Laura langsung duduk di hadapannya, lalu memeluknya dengan hangat. Kamu ya sabar ya, Fikri mungkin cuma lagi emosi aja sekarang. Nanti kalau dia sudah merasa lebih baik, aku yakin dia pasti bisa memahami perasaan kamu. Laura berujar tulus yang diangguki mengerti oleh Diandra. Iya Ra, terima kasih. Di sisi lainnya, Fikri terdiam di sebuah bangku yang masih berada di kawasan taman rumah sakit. Di sana, ia termenung memikirkan keguguran yang dialami oleh Diandra istrinya. Jujur saja, Fikri merasa kecewa dan ingin marah pada Diandra. Karena sudah sejak lama, ia sangat mengharapkan seorang anak. Bahkan, jauh sebelum ia menikah. Itulah kenapa Fikri sendiri anak tunggal, di mana sejak kecil ia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki saudara. Selain karena alasan itu, orang tua Fikri juga sangat berharap dirinya bisa segera memiliki momongan. Dengan begitu, orang tuanya akan memiliki cucu yang bisa memberinya kebahagiaan, yang sudah sangat lama orang tuanya harapkan. Dan sekarang Diandra justru keguguran, yang tentu saja menghancurkan rencananya untuk memberitahu orang tuanya. Entah apa yang harus Fikri lakukan sekarang, namun hatinya merasa marah meski ia tahu Diandra juga tidak bersalah, terlebih lagi mengharapkan kegugurannya. Maafkan aku ayah, bunda. Sepertinya ayah sama bunda harus lebih bersabar lagi menunggu cucu dari aku. Gumam Fikri sendu dengan berusaha menenangkan pikirannya yang cukup kacau. Diandra termenung di dalam ruangannya, sedangkan posisinya saat ini sedang sendirian.
setelah Laura berpamitan pulang beberapa jam yang lalu. Diandra sendiri masih harus dirawat dan akan diperbolehkan pulang besok pagi. Namun, sepertinya Fikri tidak akan menemaninya malam ini, karena sudah setengah 9. Suaminya itu tidak kunjung datang. Diandra hanya bisa menghela nafas beberapa kali sembari menatap ponselnya yang tak menyala sama sekali. Padahal, sedari tadi ia sangat berharap Fikri menghubunginya dan mengatakan apa yang sedang dia lakukan dan di mana dia sekarang. Diandra sendiri tidak ingin menghubungi Fikri lebih dulu karena ia tidak tahu hati lelaki itu sudah merasa lebih baik atau belum. Diandra takut menghubunginya hanya akan membuat Fikri merasa kesal dan pada akhirnya memarahinya lagi. Diandra juga berpikir untuk memberi lelaki itu untuk sendiri karena ia yakin kegugurannya juga tidak mudah untuk suaminya terima. "Selamat malam, Bu." Seorang dokter tiba-tiba datang menyapanya, ditemani 2 suster di belakangnya. "Malam, Dok." Diandra berusaha tersenyum di hadapan mereka, meski bibir pucatnya tampak enggan melakukannya. "Saya di sini mau menyampaikan hasil dari pemeriksaan tadi siang tentang kenapa Anda bisa keguguran. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya, boleh kan?" "Tentu saja boleh, Dok." "Apa Anda sengaja meminum obat penggugur kandungan?" Tanyanya yang tentu saja membuat Diandra terdiam, karena ia pikir dirinya cuma salah dengar. "Penggugur kandungan, Dok?" Tanyanya Diandra memastikan. "Iya, apa Anda sengaja meminumnya?" "Saya tidak pernah meminum obat semacam itu, Dok. Untuk apa saya melakukannya?" Jawab Diandra tak habis pikir, namun justru ditanggap heran oleh dokter tersebut. "Aneh, tapi dari hasil pemeriksaan, di tubuh Anda terdapat obat keras yang biasa digunakan untuk menggugurkan kandungan." Enggak mungkin, Dok. Saya makan nanas saja nggak pernah. Apalagi sengaja minum penggugur kandungan. Dokter pasti salah periksa milik orang lain kan?" Ujar Diandra yang disenyumi oleh sang dokter. "Sayangnya saya tidak salah periksa. Ini memang hasil pemeriksaan milik Anda. Mungkin sebelum Anda keguguran, Anda tidak sengaja meminum obat semacam itu. Jadi bisa dipastikan penyebab Anda keguguran itu karena obat penggugur kandungan." Sang dokter menjawab yakin, yang tentu saja membuat Diandra bingung dan memikirkan semuanya dari awal. Diandra mulai berpikir dari saat ia masih di rumah. Saat masih pagi, ia merasa sehat-sehat saja. Ia cuma meminum jus buah dan sarapan nasi goreng. Namun siangnya, Diandra datang ke kafe dan meminum minuman yang Laura pesan. Ia juga tidak sempat makan, karena perutnya tiba-tiba terasa sakit, lalu ia pingsan. Dan saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit. "Laura, apa dia yang memberiku obat penggugur kandungan?" Gumam Diandra terdengar ragu. Ia bahkan langsung menggeleng kuat dan mengelaknya, karena rasanya juga terdengar mustahil sahabatnya itu tega melakukannya. "Apa yang aku pikirkan? Laura nggak mungkin setega itu. Dia bahkan yang mengantarkan aku ke sini dan menemani aku tadi." Diandra mengangguk yakin, ia tidak akan mencurigai sahabatnya. Namun, otaknya terus bertanya-tanya, siapa yang sudah sengaja memberinya obat penggugur kandungan? Karena ia sendiri pun merasa tidak pernah meminumnya. Keesokan paginya, Diandra terbangun dengan tubuh yang sudah merasa lebih baik, meski wajah, terutama bibirnya masih tampak pucat. Dengan perlahan, Diandra membangunkan tubuhnya dan mencari ponselnya. Ia berniat memeriksanya yang mungkin ada panggilan atau pesan dari Fikri. Namun sepertinya suaminya itu sama sekali tidak menghubunginya. Meski tidak ada pesan dan panggilan, yang Diandra lakukan hanya menghela nafas, dan lagi-lagi matanya berkaca-kaca meresapi nasibnya. Setelah keguguran, suaminya itu malah menyalahkannya, dan bahkan tidak ada di sampingnya saat ia sangat membutuhkannya. Jujur saja, Diandra merasa dirinya bukanlah wanita kuat. Kehilangan janinnya itu sudah sangat membuatnya sedih dan kecewa. Namun, apa harus suaminya itu menyalahkannya dan meninggalkannya?
Padahal Diandra juga tidak mengharapkan hal itu terjadi di hidupnya, meski yang terjadi justru sebaliknya. "Sayang." Mendengar suara Fikri, Diandra seketika menoleh ke arah pintu. Dengan air mata yang sudah tumpah membasahi wajahnya saat melihat suaminya datang menemuinya. "Kamu dari mana aja?" tanya Diandra dengan suara seraknya saat Fikri berjalan ke arahnya. "Aku sudah bilang kan kalau aku mau menenangkan diri," jawab Fikri dengan nada lembut, tidak seperti kemarin. "Tapi kenapa sampai pagi? Aku kan kesepian di sini." Diandra tak kuasa menyembunyikan air matanya. Wajahnya sudah basah oleh air mata saat suaminya mau datang menemuinya. Padahal ia sempat berpikir buruk tentangnya. "Aku minta maaf, aku benar-benar butuh waktu untuk sendirian tadi malam." Fikri memeluk tubuh Diandra sembari membelai punggungnya, tanpa menyadari bagaimana Diandra merasa ada yang aneh dari bau tubuh suaminya. Diandra merasa Fikri sudah mandi, bisa dirasakan dari kulitnya yang segar dan bau harum sabun. Namun, yang membuat Diandra merasa aneh adalah bau dari baju suaminya yang terasa familiar di hidungnya. Tak lama berpikir, akhirnya Diandra bisa mengingatnya. Bau itu sama persis dengan bau yang pernah Diandra cium di baju Fikri beberapa bulan yang lalu. Saat itu Fikri mengaku bila bajunya berbau harum karena parfum milik temannya. Lalu, kenapa pagi ini bau itu juga ada di bajunya? Apa Fikri sempat menemui temannya tadi malam? Namun untuk apa? Sedangkan parfum yang bau wewangian itu pasti milik perempuan. Itulah yang Diandra pikirkan sekarang. "Sayang, aku minta maaf, tolong jangan marah ya," ujar Fikri saat tak mendapati respon dari Diandra, yang saat ini tengah memikirkan bau harum yang di bajunya. "Iya, aku juga minta maaf karena gak bisa menjaga kehamilanku." Diandra menjawab lirih sembari melepas pelukan Fikri. "Kamu gak usah minta maaf, aku yang salah karena aku sudah bersikap berlebihan ke kamu. Gak seharusnya aku marah cuma karena kamu keguguran. Aku yakin kamu juga gak mengharapkan hal itu terjadi kan?" Mendengar ucapan Fikri, yang Diandra lakukan hanya mengangguk pelan. Namun otaknya terus memikirkan kecurigaannya pada suaminya. "Terima kasih sudah mengerti," Diandra menjawab seadanya yang diangguki oleh Fikri tanpa menyadari apa yang dipikirkan istrinya saat ini. "Oh iya, kata dokter, kenapa kamu bisa keguguran? Apa karena kamu kelelahan?" tanya Fikri penasaran. Namun, Diandra tampak enggan mengatakan yang sebenarnya, karena ia sendiri tak yakin siapa yang sudah memberinya obat penggugur kandungan. Kalaupun Diandra mengatakan yang sebenarnya, Fikri bisa saja kembali menyalahkannya karena tidak berhati-hati memilih makanan. "Iya, aku kelelahan," Diandra menjawab bohong. "Ya sudah, gak apa-apa. Nanti kalau kamu hamil lagi, aku akan menyewa asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah dan memasak. Sedangkan kamu gak boleh melakukan apapun dan harus full istirahat. Oke?" Fikri sembari tersenyum yang ditanggapi sama oleh Diandra, sembari mengangguk paham. "Iya," Diandra menjawab seadanya, dan entah kenapa ia merasa tidak bisa mempercayai suaminya sekarang. Setelah hari di mana Diandra keguguran, keesokannya mereka menjalani hidup baru lagi, seolah mimpi buruk itu tidak pernah terjadi. Diandra menjalani aktivitasnya sebagai seorang istri seperti biasanya. Begitupun dengan Fikri yang juga menjalani rutinitasnya seperti hari-hari biasanya. Begitupun dengan malam ini, Diandra yang baru saja memasak berniat menunggu Fikri pulang di ruang tamu. Namun, sebelum Diandra sampai di sana, teleponnya berdering, menandakan seseorang sedang menghubunginya saat ini. Dengan cepat ia memeriksanya dan mencari tahu siapa yang menelponnya. "Papa, tumben nelpon," gumamnya lalu menerima telepon tersebut. "Halo Pa, ada apa?" tanya Diandra sembari mendudukkan tubuhnya di atas sofa. "Diandra, bagaimana kabar kamu sekarang?" tanya seorang yang Diandra yakini itu suara mamanya. Ia juga sempat berpikir di mana papanya sekarang.
Mama? Kok Mama telepon aku dengan nomornya Papa? Papa lagi sakit, Ndra. Sakit? Sakit apa, Ma? Tanya Diandra khawatir. Cuma demam kok. Sejak kapan? Kemarin. Kok Mama baru kasih tahu aku sih? Sekarang aku kesana ya. Aku mau lihat keadaan Papa. Gak usah. Sekarang Papa sudah lebih enakan kok. Mama menghubungi kamu itu karena Mama mau minta tolong ke kamu. Ujar mamanya yang sempat didiami oleh Diandra. Minta tolong apa, Ma? Papa kan masih sakit, tapi besok Papa ada meeting penting. Kamu mau nggak ke kantornya kolega Papa? Kamu cukup mengikuti meeting sebagai pengganti Papa. Gak lama kok. Iya, besok aku akan ke kantor Papa dulu. Terus berangkat dengan sekretarisnya Papa. Tapi setelah meeting selesai, aku jenguk Papa ya, Ma. Aku mau lihat kondisi Papa. Diandra berujar memohon. Ia benar-benar merasa khawatir dengan kondisi papanya saat ini. Iya, kamu kesini aja. Siapa juga yang akan larang. Tapi kamu harus minta izin dulu ke suami kamu ya. Iya, Ma. Ya sudah, Mama matikan dulu teleponnya. Kamu cepat tidur. Jangan capek-capek ya. Iya, Mamaku sayang. Diandra menjawab tulus, lalu sambungan teleponnya terputus. Sedangkan ekspresinya saat ini tampak tak tenang setelah mendengar kondisi papanya. Kok Fikri belum pulang juga ya? Padahal ini sudah jam 7 malam. Diandra yang tengah resah semakin dibuat kepikiran setelah menyadari Fikri tak kunjung pulang. Padahal biasanya suaminya itu pulang jam 6. Mungkin di jalan lagi macet. Diandra bergumam yakin. Ia berniat menunggu suaminya itu dengan tiduran. Saking lelahnya ia sekarang, belum lagi kondisi papanya yang juga membuatnya kepikiran. 2 jam kemudian, tepatnya jam 9 malam, Diandra terbangun dari tidurnya saat mendengar suara pintu rumah terbuka. Diandra yang mendengarnya tentu saja segera membangunkan tubuhnya. Dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul jam 9, waktu yang cukup malam untuk pulang dari tempat pekerjaan. Sayang, kamu kemana aja? Kok baru pulang? Tanya Diandra setelah menghampiri suaminya yang tampak lelah tubuhnya. Bila dilihat dari wajahnya, aku lembur, makanya baru bisa pulang. Kok kamu gak ngasih aku kabar? Kalau kamu mau lembur, aku kan jadi menunggu kamu sampai ketiduran. Bukannya aku sudah pernah bilang ya, kalau aku belum pulang di jam biasanya, berarti aku harus lembur di kantor. Fikri menjawab tenang, sembari berjalan ke arah kamar, sedangkan Diandra berjalan mengikutinya dari belakang. Ya sudah, kalau begitu kamu makan dulu ya, aku sudah siapkan semuanya di meja makan. Kamu bereskan lagi aja ya, aku capek mau tidur. Tapi kamu belum makan kan? Iya sih, tapi aku gak lapar kok. Aku cuma mau tidur di kamar. Setelah mengucapkan kalimat itu, Fikri langsung berjalan ke arah kamarnya, meninggalkan Diandra yang tampak kecewa dengan sikapnya. Padahal Diandra sudah memasak dan menyiapkan makanan. Namun, sedikit pun suaminya itu tidak menyentuhnya. Di dalam mobil, Diandra tengah melamun, memikirkan sikap suaminya yang tampak lain dari hari-hari sebelumnya. Diandra merasa seperti itu, karena tadi pagi ia sempat meminta izin untuk mewakili papanya, yang tidak bisa hadir di acara meeting dikarenakan sakit. Respon yang pertama kali Fikri berikan hanya menanyakan penyakit papanya, lalu mengatakan bila Fikri mengizinkannya. Namun, setelah itu tidak ada yang dia bahas, kecuali berpamitan untuk berangkat bekerja. Sebagai wanita yang sering dikhawatirkan oleh suaminya, tentu saja Diandra merasa ada yang janggal dengan sikap suaminya yang tidak biasanya. Namun, ia sendiri tidak yakin alasannya apa. Belum lagi Fikri juga mulai pulang malam dengan alasan lembur kerja. Padahal, saat Diandra tengah hamil, suaminya itu selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah melewatkan makan malam bersamanya. Namun sekarang, semua itu seolah mulai menghilang secara perlahan, memberikan Diandra rasa khawatir tanpa alasan. Kita sudah sampai, Bu. Suara sopir menyadarkan Diandra dari lamunannya.
yang sempat tidak sadar bila mobil yang ditumpanginya sudah berhenti di depan sebuah perusahaan. Hari ini, Diandra akan mewakili papanya untuk datang ke acara semacam rapat yang akan membahas kerja sama antar perusahaan. Sebenarnya Diandra sendiri tidak yakin dengan kedatangannya, mengingat ia tidak paham dengan letak masalah yang akan dibahas. Namun mamanya memintanya untuk datang saja dan membiarkan sekretaris papanya yang membereskan. Iya pak, terima kasih. Diandra membuka pintu mobilnya, diikuti sekretaris papanya yang turut turun dari mobil bagian kursi depan. Setelah itu, Diandra berjalan mengikuti langkah sekretaris papanya yang tampak profesional dengan langkah eleganya. Sedangkan tatapan Diandra kini terarah ke sekelilingnya, di mana banyak orang-orang berlalu lalang di sana. Sampai saat Diandra menemukan sosok yang sangat dikenalnya. Tepatnya, seorang lelaki yang begitu disambut oleh banyak orang, bisa dilihat dari cara mereka membungkuk dengan sopan. Mas Ali? Gumam Diandra sedikit terkejut, bisa bertemu dengan suami dari sahabatnya tersebut. Namun, Diandra memilih untuk mengabaikannya. Ia tak berniat sedikit pun untuk menyapanya, karena ia tahu bagaimana sikap dinginnya lelaki itu. Menyapanya pun pasti ia akan diabaikan, pikir Diandra sekarang. Itulah kenapa Diandra memilih untuk tetap berjalan dan menuju ke arah lift. Namun saat memasukinya dan pintu lift hampir tertutup sepenuhnya, pintu besi itu justru kembali terbuka dan menampilkan sosok lelaki yang tampan dengan wajah dinginnya. Menyadari hal itu, tentu saja Diandra membulatkan matanya. Meski pada akhirnya, bibirnya ia berusaha untuk tersenyum sumringah. Pagi Mas Ali. Pada akhirnya Diandra menyapa lelaki itu, meski niat awalnya ia berpura-pura tidak mengenalnya. Sedangkan Ali justru terdiam, ekspresi wajahnya juga sempat terkejut meski tertutupi oleh wajah tenangnya. Lalu melangkah masuk ke arah lift dengan beberapa karyawannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ali dengan sorot mata tertuju ke arah depan tanpa mau menatap ke arah Diandra yang saat ini tengah berdiri di sampingnya. Aku di sini mewakili papaku untuk menghadiri meeting, Mas. Memangnya papa kamu kemana? Tanya Ali lagi yang sempat tak dipercayai oleh Diandra, mengingat sikap lelaki itu yang tak mudah berbaur ataupun diajak ngobrol. Papaku sedang sakit, Mas. Siapa papa kamu? Pak Wijaya. Oh, jadi beliau papa kamu? Mas Ali kenal dengan papaku. Tanya Diandra penasaran yang diangguki pelan oleh Ali, sembari sesekali melirik ke arah bibir Diandra yang membentuk huruf O. Oh, kalau Mas Ali sendiri kenapa ada di sini? Mau ikut meeting juga ya? Tanya Diandra yang berusaha untuk tetap mengobrol, meski di dalam hati ia merasa takut tidak dipedulikan oleh lelaki itu. Namun tak lama, Diandra justru mendapatkan senggolan dari tangan sekretaris papanya. Menyadari hal itu, tentu saja Diandra langsung menoleh ke arah belakangnya dan memberi wanita itu tatapan tanya. Ini perusahaanku, ya tentu saja aku harus ikut meeting. Tapi kamu malah bertanya, kenapa aku ada di sini? Kamu pikir kenapa? Jawab Ali ketus yang berhasil membuat Diandra membeku di tempat, saking tak percayanya dengan jawaban lelaki itu. Sekarang Diandra tahu kenapa sekretaris papanya itu menyenggolnya, karena ia sedang ditegur olehnya. Maaf Mas, aku nggak tahu kalau perusahaan ini punya Mas Ali. Aku kan cuma tanya. Diandra menjawab lirih, namun Ali justru mendiaminya seolah ada yang sedang dipikirkannya. Jawab Ali singkat seolah tak peduli, namun tidak dengan hatinya yang bergejolak tak karuan di dalam. Ternyata dia benar-benar gak pernah ingin tahu tentang aku. Perusahaanku saja dia gak tahu. Wanita menyebalkan. Ali menggerutu di dalam hati, merasa kesal sendiri pada Diandra yang seolah tidak tertarik dengan kehidupannya. Padahal Ali hampir sepenuhnya tahu bagaimana dan seperti apa kehidupan Diandra. Ia juga bahkan tahu siapa dan orang seperti apa orang tua dari wanita itu.
meskipun ia sempat berpura-pura tidak mengenalnya. Mas Ali marah. Enggak. Ali menjawab singkat lalu melangkah keluar dari lift, meninggalkan Diandra yang tampak bingung dan merasa bersalah. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye!